lainnya. Oke. Ada 4 orang yang ada 5 orang yang raise hand, yang ada 6. Oke, yang nggak raise hand, aku anggap kalian juga udah install. Oke, terima kasih. Kalian bisa lower hand. Oke, jadi di pertemuan pertama kali ini kita bakalan belajar tentang pengenalan database dan ERD Martin. Nah, materi kali ini bakal dijelasin sama Kak Dewangga dan juga aku, Mila. Oke, buat kalian yang mungkin ya udah pernah belajar tentang database dan ERD Martin, aku harap kalian bisa ngejadiin pertemuan ini tuh untuk nge-review apa yang udah kalian pelajari. Dan buat kalian yang mungkin masih baru, masih awam dengan materi ini, nah di sini kita bakal belajar bareng-bareng dari awal. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke materi ya. Kalian masih semangat kan? Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Pengenalan database dan ERD Martin. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama kita bakal ngebahas apa itu database. Oke, jadi database itu terdiri dari 2 kata ya kan? Data dan juga base atau basis. Kalau dalam bahasa Indonesia itu basis data. Oke, jadi apa sih itu data dan apa sih itu base atau basis? Jadi, data itu kumpulan fakta yang mewakili suatu objek. Objek di sini itu bisa berupa manusia. Kayak misalnya mahasiswa, dosen, pegawai, itu termasuk objek. Terus ada hewan juga, barang, peristiwa. Nah, kalau peristiwa itu biasanya terkait dengan pembelian, transaksi, dan sebagainya. Terus kalau base atau basis itu apa? Base atau basis itu merupakan markas atau gudang, kayak tempat penyimpanan gitu. Jadi, database itu merupakan kumpulan data yang saling terorganisir dan saling terhubung, yang disimpan dalam media elektronis. Media elektronis di sini dapat berupa hard disk, bisa SSD, bisa apapun itu. Pokoknya dia itu berfungsi untuk menyimpan sebuah data, di mana datanya itu saling terhubung dan saling terorganisir. Seperti itu. Lanjut. Nah, berikutnya tentang prinsip dan tujuan dari database. Prinsipnya dari database itu sederhana, yakni tentang mengatur data, pengaturan data. Kenapa data ini kok harus diatur? Nah, data ini harus diatur karena untuk tujuannya itu saat kita mengambil sebuah data yang sudah disimpan dalam database, kita itu bisa mengambil kembali data itu secara cepat dan mudah. Pokoknya tujuannya itu intinya untuk kemudahan dan kecepatan pengambilan kembali suatu data seperti itu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan. Ada yang kurang jelas mungkin penjelasanku? Oke, nggak ada ya. Lanjut selanjutnya. Oke, penerapan database. Untuk penerapan database sendiri, sebenarnya di era sekarang, hampir semua aspek itu sudah menerapkan database. Nah, di sini kita ambil 3 contoh, perguruan tinggi, bank, dan swalayan. Di perguruan tinggi itu seperti apa sih penerapannya? Jadi, kayak pengelolaan data mahasiswa, dosen, pegawai, jurusan, dan mata kuliah, itu semua juga diatur dalam database. Terus juga ada bank. Nah, bank di sini penerapan dalam database-nya itu seperti pengelolaan data nasabah, pencatatan transaksi perbankan, proses akunting, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bank perbankan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada swalayan. Nah, swalayan ini biasanya menggunakan database dalam pengelolaan data customer, produk, transaksi, dan supplier. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan ngebahas tentang ERD. ERD ini singkatan dari
entity relationship diagram. Oke, jadi ERD itu apa? Next. Oke, jadi ERD itu apa? ERD itu merupakan diagram yang digunakan untuk merancang suatu database. Sekaligus di dalamnya itu kayak ngejelasin hubungan antar objek atau entitas yang ada di apa? Yang pokoknya intinya ERD itu diagram yang digunakan untuk merancang sebuah database sekaligus menjelaskan hubungan antar objek atau entitas dan juga atribut-atribut dari entitas secara detail. Entitas itu apa, atribut itu apa, mungkin kalian agak ada yang kurang awam dengan istilah ini, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Pokok intinya, ERD itu diagram yang menjelaskan hubungan antar data dalam suatu database. Dia menjelaskan kayak hubungannya gitu. Jadi kita bisa memantau di mana sih hubungan antar data dalam suatu database melalui ERD ini. Lanjut. Nah, untuk jenis ERD, di sini ada Peter Chen dan juga James Martin. Bisa kita lihat di sini perbedaannya. Untuk Peter Chen, itu biasanya kita sebut ini sebagai ERD Chen. Nah, ERD Chen ini untuk entitasnya itu disimbolkan dengan dengan bentuk persegi panjang. Terus atributnya disimbolkan dengan dengan bentuk oval. Nah, kemudian atributnya itu melekat pada entitas, kayak ada garis lurus itu kan ya, ada garis yang menarik yang menghubungkan atribut dengan entitas. Itu maksudnya entitas itu nanti akan kita jelasin di slide selanjutnya. Terus untuk menyatakan hubungan antar satu entitas dengan entitas lain itu disimbolkan dengan relasi, di mana ini relasi disimbolkan dengan bentuk belah ketupat. Nah, untuk James Martin, entitasnya itu dilambangkan dengan kotak seperti ini, ada entitas di atasnya, terus atributnya itu ada di bawah seperti ini. Terus untuk relasinya itu ada garis, dan kayak ada bukan kode, kayak ada simbol gitu gak sih, ada kayak plus, nol gitu kan, kayak ada nol terus kurang dari, itu jenis-jenis relasinya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk ERD Peter Chen dan Martin itu mungkin kalau di sini nggak begitu kelihatan kalau mereka itu kayak sama-sama simpelnya ya kan, karena ini datanya masih sedikit. Kalau misalnya kita udah berhadapan dengan data yang banyak, itu bakalan kelihatan kalau ERD Martin itu bakalan lebih simpel. Kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan ERD Chain dalam suatu data yang kompleks, itu bakalan ribet. Misal, ada entitas mahasiswa yang dimana dia memiliki atribut atau karakteristik sejumlah 12 data misalnya. Maka nanti ada entitasnya itu ada tulisan entitasnya akan misalnya diganti dengan nama mahasiswa, maka akan ada bulatan oval-oval itu berjumlah 12 dan itu bakalan sangat rumit banget kalau kita mau menganalisis. Jadi akan lebih gampang kalau kita menggunakan James Martin dalam menganalisis suatu data. Toh dalam PHP MyAdmin atau SQL gitu biasanya bakal diagramnya itu akan menyerupai diagram James Martin begitu. Lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian ERD Martin. Nah, udah aku bilang kan tadi ERD Martin itu lebih simpel daripada ERD Peter Chen. Karena dia akan lebih gampang juga dalam proses menganalisis. Dan juga ERD Martin ini lebih sering dipakai dalam dunia industri. Seperti itu. Lanjut. Nah, oh ya, ERD Martin itu kan udah aku bilang tadi ya, dia dicetuskan oleh James Martin di tahun kalau nggak salah 1981-an. Nah, di situ dia itu mencetuskan ada 3 simbol yang ada di ERD Martin. Simbolnya bisa kita lihat seperti digambar di share screen ini. Ada tegak lurus, itu artinya exactly one atau tepat satu.
terus ada simbol kurang dari yang kayak menyerupai dari, itu namanya more than one atau lebih dari satu. Kemudian ada 0 atau zero, itu menandakan kayak nggak apa, kayak tidak ada gitu. Itu simbol dari tidak ada atau zero, seperti itu. Lanjut. Nah, ini tentang entitas atau entity. Karena aku tadi udah bilang, udah sedikit menyinggung tentang entity gitu kan. Terus entity itu apa? Entity atau entitas itu objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Oke, jadi dapat dibedakan dari sesuatu yang lainnya itu maksudnya gimana sih? Misal ya, setiap entitas itu punya atribut yang unik yang bisa membedakan dari entitas lain. Misal nih ya, ada entitas mahasiswa. Atribut, bentar, aku haus, bentar ya. Buat kalian yang mau minum silakan atau nyemil. Bentar. Oke, lanjut. Oke, untuk entitas tadi, misal ya, ada entitas mahasiswa. Atribut uniknya kan misalnya NIM. Kenapa kok atributnya itu NIM? Yang unik kenapa NIM? Kenapa kok nggak nama? Karena kita menggunakan NIM, karena NIM setiap mahasiswa itu kan beda-beda ya. Nah, itu merupakan sesuatu yang membedakan dari entitas lain. Dan itu disebut sebagai entitas karena dia punya pembeda. Kalau misal nama yang kita jadiin atribut pembeda dari sebuah entitas, maka misalnya ada dua mahasiswa yang punya nama itu sama, misalnya sama-sama bernama Mila gitu. Nah, nanti kalau misalnya dalam database, kalau misalnya nama dijadikan sebagai atribut pembeda, itu nanti dalam database bakal bingung, Mila mana yang bakal dimaksud kalau dia mau dipanggil gitu kan. Jadi nama nggak bisa dijadiin sebagai sebuah atribut pembeda. Jadi untuk sebagai apa? Jadi entitas itu intinya objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan, harus dapat dibedakan dari sesuatu yang lain, gitu. Terus misalnya karena mahasiswa itu tadi kan memiliki sesuatu yang unik berdasarkan dari NIM, jadi dia bisa disebut entitas. Jika dia tidak mempunyai atribut yang atribut pembeda atau atribut yang unik, maka dia tidak bisa disebut sebagai entitas. Karena dalam definisinya itu tadi, entitas itu merupakan objek yang dapat dibedakan dari sesuatu yang lain, harus ada pembeda. Terus ada atribut. Atribut itu apa? Atribut itu sesuatu yang melekat pada objek. Kayak nama lainnya bisa kayak karakteristik dari suatu entitas gitu. Misalnya nih, kayak tadi mahasiswa kan, mahasiswa itu ada atributnya atau sesuatu yang melekat pada mahasiswa itu apa. Misalnya ada nama, ada kelas, ada alamat, ada tanggal lahir, ada nomor telepon, dan lain-lain. Itu namanya atribut, sesuatu yang melekat pada entitas. Entitas itu tadi objek gitu gampangnya, tapi dalam database itu nama kerennya itu entitas. Oke. Oke, contoh lain misalnya entitas buku. Kan ini kayak barang gitu kan ya, buku. Atributnya apa yang melekat pada buku? Atributnya bisa judul, terus penerbit, penulis, tahun terbit gitu. Terus kenapa kok disebut entitas? Apa yang membedakan satu buku dengan satu buku yang lain? Yang membedakan yakni kode buku. Kan biasanya dalam perpustakaan itu kan kayak ada kode buku kan. Nah, itu bisa disebut sebagai suatu yang atribut pembeda. Atribut pembeda di sini biasanya disebut sebagai primary key atau atribut yang unik gitu. Dia bisa, kalau sesuatu entitas atau objek memiliki primary key atau atribut pembeda, maka dia akan bisa menjadi suatu entitas tersendiri. Kenapa penerbit kok nggak dijadiin sebagai apa? Sebagai atribut pembeda gitu, sebagai primary key? Ya jawabannya nggak bisa, karena penerbit itu kan biasanya mencetak banyak buku, dan itu nggak bisa dijadiin primary key karena satu
misalnya ada dua buku yang punya penerbit yang sama, itu jelas nggak bisa, penerbit nggak bisa dijadiin sebuah atribut pembeda. Jadi yang bisa dijadiin atribut pembeda di sini kayak kode gitu, kode buku seperti itu. Lanjut. Atau mungkin dari sini ada yang mau ditanyain atau penjelasanku kayak belibet gitu. Oke, silakan Alizul. Ya, Kak, izin nanya dong. Ya. Itu kan di slide sebelumnya itu kan tadi entitas itu yang unik, terus atribut tuh kayak nama-namanya gitu kan ya. Berarti apa bisa dibilang entitas tuh kayak nama kolomnya gitu, Kak? Atau gimana? Entitas itu kayak tabelnya. Kalau nama kolom itu merupakan atributnya. Misalnya atribut gimana ya? Pokok tabelnya itu merupakan entitas tabel mahasiswa misalnya. Tabel mahasiswa berarti kan itu entitas mahasiswa gitu kan. Terus untuk kolomnya, kolom di mahasiswa misal ada NIM, nama, kelas, itu merupakan atribut kayak gitu, Alizo. Oh, iya, 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 oke, oke. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya. Lanjut, relationship atau relasi. Oke, dalam ERD Martin itu ada 5 jenis relasi. Ada exactly one, ada zero or one, ada more than one, dan ada zero one or more, dan juga ada one or more. Untuk penjelasannya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada exactly one. Exactly one itu kayak gimana? Namanya kan exactly one, tepat satu. Berarti harus satu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Berarti nggak boleh nol ya kan? Nah, terus exactly one itu maksudnya gimana? Maksudnya satu data pada suatu entitas itu harus memiliki hubungan dengan tepat satu data pada entitas lain. Di sini A dan B ya. Berarti satu data pada entitas A itu harus memiliki hubungan tepat satu dengan data yang ada di entitas B. Nggak boleh kurang, nggak boleh kurang, misalnya nggak berhubungan, nggak boleh lebih berhubungan dari satu. Kalau kata Kak Dewangga, exactly one ini merupakan relasi yang setia gitu, harus satu, tepat satu kayak gitu. Oke, lanjut. Contohnya, satu orang dosen hanya boleh menjadi dosen pembimbing akademik dari satu kelas. Kita lihat studi kasusnya. Ini kayak studi kasus gitu kan contohnya. Satu orang dosen hanya boleh menjadi dosen pembimbing dari satu kelas. Berarti satu dosen hanya boleh berhubungan dengan entitas kelas itu satu, hanya boleh menjadi DPA satu kelas. Bisa kita lihat di sini ada tabel dosen. Kayak gini kan tadi yang dimasuk Alizo, ini ada tabel dosen. Nah, dosen ini merupakan merupakan entitas, kemudian NIP nama, ini merupakan atributnya gitu. Nah, NIP ini yang ada garis bawahnya itu merupakan atribut pembeda yang udah aku bilang tadi, atau nama yang biasa disebut di dalam database itu disebut sebagai primary key, atribut pembeda yang unik gitu. Bisa kita lihat di sini NIP-nya kan ada Anjani. Anjani berhubungan dengan dengan entitas kelas di mana dia menjadi DPA dari kelas TI 2B. Kemudian ada Burhan. Burhan itu NIP-nya 2, dia menjadi DPA dari TI 2A. Kemudian ada Gustafa, dia menjadi DPA dari TI 2C. Jadi semua data yang ada di dosen ini harus memiliki hubungan dengan data yang ada di kelas. Nggak boleh nggak memiliki hubungan. Dan juga nggak boleh memiliki hubungan lebih dari satu. Kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain mungkin? Nggak ada ya?
Oke, kalau nggak ada, untuk slide selanjutnya bakal dijelasin sama Kak Dewangga. Oke, terima kasih Kak Mila. Selanjutnya teman-teman yaitu relasi zero or one. Nah, relasi zero or one ini memiliki hubungan tepat dari satu pada yang A memiliki hubungan tepat dari satu dengan B atau tidak sama sekali. Jadi harus punya pasangan. Kalau di dunia nyata harus punya pasangan, harus setia atau boleh jomblo. Intinya seperti itu. Terus untuk contohnya ini contoh zero or one, satu orang dosen hanya dapat mengepalai satu jurusan atau tidak sama sekali. Nah, dulu. Satu dosen, contohnya ini Pak Budi Prasetyo dengan Primer 1 atau dengan NIP 1 itu mengepalai jurusan teknik kimia. Ini kan NIP-nya Pak Budi 1. Terus ada Pak Agustian, contohnya mengepalai jurusan teknologi informasi. Nah, kayak Budiana ini, dia nggak ngepalai jurusan sama sekali. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau pada relasi zero or one, itu nggak apa-apa. Jadi harus satu, tepat satu, atau tidak sama sekali, atau yang namanya jomblo. Oke. Selanjutnya ada relasi more than one. Oke. Untuk relasi more than one, entitas A harus memiliki hubungan lebih dari satu pada entitas B. Jadi pada more than one ini harus jadi playboy kata lainnya. Jadi nggak boleh cuma satu pasangannya. Jadi jomblo juga nggak boleh, harus jadi playboy atau banyak pasangan atau yang namanya selingkuh. Itu nggak apa-apa dan harus diwajibkan. Terus untuk contoh more than one-nya, setiap pegawai kasir menangani lebih dari satu transaksi pembelian. Nah, ini contoh kasirnya, ada Aldo contohnya dengan kode 1 itu melayani transaksi nomor 2. Ini yang melayani Aldo, terus dia melayani yang nomor 6 ini transaksi ke-6, terus Berta dengan kode 2 melayani transaksi nomor 4. Nah, terus dia juga melayani transaksi nomor 1, dan yang terakhir Dendi melayani sisanya nomor 7, nomor 5, dan nomor 3. Nah, itu wajib satu orang melayani banyak transaksi. Jadi nggak boleh satu transaksi, nggak boleh satu relasi aja. Oke, selanjutnya ada relasi zero, one, or more. Nah, pada relasi ini entitas A itu boleh memiliki hubungan tepat satu, boleh lebih, atau tidak sama sekali dengan B. Jadi boleh jomblo, boleh setia satu pasangan, atau banyak juga nggak apa-apa, selingkuh juga nggak apa-apa, bebas posisi. Terus untuk contoh pada tabel database-nya ini, dalam sistem informasi toko terdapat pelanggan yang pernah melakukan pembelian 1 kali. Nah, ini contoh ada pelanggan namanya Adinda Felisa dengan kode 1. Nah, Mbak Adinda ini dia melakukan relasi dengan tabel pembelian, yaitu kode 1 bayar 20.000. Terus dia juga melakukan transaksi pembelian dengan kode nomor 4 dengan harga 17.000. Itu jadi lebih dari satu, nggak masalah. Terus ada nomor 2 Sultan Ali. Ini juga sama, dia juga melakukan pembelian 2 kali, itu juga nggak apa-apa. Terus ada Mbak Budi, dia melakukan transaksi 1 kali, transaksi pembelian 1 kali dengan harga ini, itu nggak apa-apa, 1. Dan ada Mas Yogi, ini juga 1. Dan terakhir yang Mas Johan ini nggak melakukan transaksi sama sekali, jadi nggak beli apa-apa, itu nggak apa-apa. Oke, selanjutnya
ada relasi terakhir, yaitu relasi one or more. Pada entitas A ini boleh memiliki tepat satu hubungan dengan B atau lebih. Jadi boleh setia atau selingkuh. Jadi nggak boleh jomblo. Dan itu hukumnya wajib. Oke. Terus pada contohnya, ini setiap dosen mengajar minimal satu mata kuliah atau boleh mengajar lebih dari satu mata kuliah. Contohnya lagi Pak Budi. Pak Budi mengajar minimal satu. Pak Budi mengajar ini algoritma. Terus Budiana mengajar desain antarmuka. Ini kan lebih dari satu. Dan Gustian mengajar desain web sama basis data. Nah, kan nggak ada yang kosong kan. Beda sama yang tadi kan ada yang kosong. Kalau ini nggak boleh ada yang kosong. Jadi semua harus memiliki relasi. Oke, teman-teman, dari sini ada yang perlu ditanyakan dahulu sebelum aku melakukan praktek. Silakan, mau raise hand atau mau tanya di chat nggak apa-apa. Oke, tak tunggu sampai besok ya. Enggak. Tak tunggu 1 menit. Sampai Oke, ada ya teman-teman. Mantap. Sudah pro kalian. Oke, kita langsung praktek. Nah, ini ada study case. Sebentar. Kita mau buka dulu. Nah, terus teman-teman kita buka yang namanya Draw.io. Bisa kalian ikuti juga nggak apa-apa. Terus kita pilih yang paling atas yang namanya app datamnet. Klik aja. Kita tunggu sebentar karena kuota pemerintah jadi agak lama. Nah, nanti klik aja lah. Terus, nah ini kan ada template kosongan. Terus aku mau pakai. Oh ya, jangan lupa absen dulu teman-teman ya di chat. Tuh sudah dikirim sama Pak Wakil. Nah, kalian pilih yang entity relation. Bebas ini ada banyak, ada general, ada panah-panahan. Kalau mau berkreasi juga nggak apa-apa. Ada flowchart, nanti kan kalian sudah diajari kan flowchart umpamanya entitas. Nah, terus ada study case di sini. Kita coba selesaikan bareng-bareng ya teman-teman. Sudah meng-share link. Nah, ada study case, kita coba selesaikan bersama-sama. Setiap supplier dapat menyuplai banyak produk, tapi boleh juga tidak menyuplai. Jadi ada entitas namanya supplier. Kita buat dulu entitasnya. Kita pakai yang ini aja. Oke. Bebas sih kalian mau yang mana, mau yang ini juga apa. Tadi aku pakai yang ini karena nanti di sebelah kiri itu buat keterangan ini primary key, ini foreign key-nya. Kita kasih nama supplier. Oke. Terus kita kasih primary key-nya supplier ID. ID-nya bebas nanti itu kalau sudah masuk ke database. Kalau ini dari ERD cuma kayak keterangan aja ini supplier ID untuk primary key. Terus kita kasih nama atributnya supaya nggak kesepian, supplier ID kita tambahkan teman namanya supplier. Gimana teman? Kurang kelihatan atau kekecilan atau gimana teman? Aman ya? Oke, mantap. Aman. Supplier name. Oke. Terus selanjutnya kita ini setiap produk hanya dapat disuplai oleh satu. Jadi ada entitas lagi namanya produk, entitas produk. Kalau yang mau mengikuti nggak apa-apa teman-teman. Atau nanti juga bisa lihat di YouTube-nya WRI. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.
Oke, kita kasih produk ID. Oke, terus kita kasih sama produk name. Ada teman produk name. Oke, terus nah ini nanti aja kita terus setiap produk dapat order lebih dari satu kali setiap order. Nah, berarti juga ada entitas namanya order. Sorry. Order. Kasih order ID. Oke. Order. Sebentar teman-teman. Order ID sama apa ya, order tanggal order aja wis, tanggal order. Oke, kan. Terus setelah itu kita buat relasinya. Nah, untuk relasinya itu nanti di sini. Ini banyak pilihannya. Kita lihat dari statistiknya dulu. Setiap supplier dapat menyuplai banyak produk. Jadi cara bacanya ini sih. Tak pernah nulis. Ini kan tabel supplier ya. Kita upload dulu. Ini tabel entitas supplier. Setiap supplier dapat menyuplai banyak produk. Jadi tapi boleh juga tidak menyuplai. Jadi kita pakai relasi yang banyak produk, yang ini, yang ada nolnya dan juga banyak nol dan segitiga. Oke, kita ini dulu. Terus setiap produk hanya dapat disuplai oleh satu. Oh, jadi yang kirinya tuh exactly one. Nah, cara bacanya teman-teman baca relasi. Jadi arahnya itu ke mana ya? Ke arah tujuan. Jadi kayak supplier ini. Supplier kan tadi setiap supplier dapat menyuplai banyak produk. Nah, ini yang dibaca. Jadi arahnya ke sini. Ke arah tujuan. Jadi bukan ke arah diri sendiri. Terus setiap produk dapat disuplai, kita pakai exactly one karena cuma satu, hanya ada kata kuncinya itu hanya. Jadi jawabannya ada exactly. Oke. Terus nah ini cara bacanya ke sini. Jadi satu supplier, tak kasih anotasi. Satu supplier dapat menyuplai banyak atau tidak. Tidak ini ada lingkarannya. Satu produk, ini cara baca ke sini. Satu produk hanya dapat disuplai. Kita pakai exactly one karena hanya satu. Oke, ya. Terus selanjutnya, nah, setiap produk dapat diorder lebih dari satu, tapi boleh juga tidak diorder, sama. Dan setiap order minimal dapat memesan satu produk atau boleh memesan lebih dari satu. Oh, berarti nggak boleh. Setiap order minimal dapat memesan satu. Oke, produk atau boleh memesan lebih dari satu. Oh, jadi nggak boleh pesen. Nah, terus kita taruh sampingnya. Nah, karena ini, kita kasih tulis setiap order minimal dapat memesan satu. Kita kasih, kan sebenarnya gini teman-teman, 1, 3, 1 sama 6. Mana ya? 6. Nah, ini kita pakai yang ini. Sebenarnya gini. Tuh, terus 1.
Nah, sebenarnya gini jawabannya. Jadi satu produk dapat diorder lebih dari satu. Sebentar. Satu produk dapat diorder lebih dari satu. Nah ini, atau tidak diorder, kata kuncinya ada nolnya. Terus satu order minimal harus satu. Jadi nggak boleh kalau nggak order, atau banyak nggak apa-apa. Nah sebenarnya gini relasinya. Tapi karena di PRD itu kalau many to many itu otomatis kalau suatu hubungan yang banyak sama banyak many to many yang ada segitiganya itu yang ada gini itu otomatis kalau sama-sama bisa banyak lebih dari satu otomatis melahirkan entitas baru otomatis. Kalau yang tadi kan dia kan cuma exactly one sama ini kan nggak ini. Kalau yang kasus ini kasus produk sama order dia pakai untuk ini itu jadi akan melahirkan entitas baru. Nah kita buat entitas baru namanya order detail. Itu bebas sesuka kalian entitas namanya apa. Biar aku pakai entitas namanya order detail. Kita kasih di tengah order details. Order ID. Nah, terus tadi untuk merelasikan kalau cuma relasi ini kalau nanti masuk di Power Designer ini CDM konseptual data model ini nanti nggak bisa kalau nggak ada foreign key. Jadi untuk menghubungkannya antara supplier dan produk ini harus ada namanya foreign key yang dimana tujuannya untuk menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lain atau satu tabel dengan kita kasih supplier ID, tapi di sini supplier ID berfungsi sebagai foreign key. Jadi bukan yang si uniknya, jadi sebagai kata kunci asing. Oke. Terus untuk di order detail, nah ini kan karena tadi many to many melahirkan satu, jadi foreign key-nya kita taruh semua di tengah. Jadi produk ID ini masuk ke tengah, foreign key-nya. Primary key-nya masuk ke order detail, jadinya foreign key. Untuk menghubungkannya produk ID foreign key terus sama order ID. Nah ini untuk menghubungkan antara satu entitas dan entitas lain. Terus kita kasih juga jumlah order. Nah ini atribut biasa ya. Nah terus untuk relasi itu relasinya datakan. Karena tadi sebenarnya kan relasinya itu yang ini. Sebenarnya kan relasinya yang ini. Inilah yang sebenarnya many to many. Terus karena sudah disederhanakan ada entitas baru, jadinya relasinya berubah. Jadi relasinya produk order detail itu jadi one yang satu sama banyak. Yang ini masalah. Nah,
Kenapa? Karena satu produk, karena satu produk itu bisa ada banyak produk detail, ada isinya, ini ada banyak produk ID, ada order by ID atau tidak sama sekali. Namun di order detail ini cuma satu, kan nggak mungkin satu ada satu detail yang pada banyak produk kan. Jadi satu produk ini satu order detail gitu. Jadi kita pakai yang di sininya yang hubungan order detail ke produknya pakai exactly one. Terus yang order kita yang order juga berubah, jadinya yang jadinya satu sama mana ya? Nah ini. Nah, sebentar. Sorry. Dan ID tak pasangkan lebih rapi. Untuk ID di sini. Nah, jadi satu order itu bisa memiliki banyak order detail atau tepat satu. Nah, kalau satu order detail juga sama, hanya tepat satu. Oke. Nah, jadi ininya sudah berubah, yang awal mula many to many jadi one to many kalau di chain. Kalau di sini. Oke, situ ada. Nah, ini jawabannya. Nah, sama kan. Ini kalau mau lihat detail alur relasinya, primary key, kalau ke entitas lain jadinya foreign key untuk merelasikan sama produk ID sini, order ID masuk ke order ID juga. Oke, nah gitu aja teman-teman praktek hari ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Mungkin masih bingung, silakan. Kalau mau tanya di chat juga nggak apa-apa. Bingung nanya dong. Oke, ini siapa ini? Oh, Alisul, silakan Alisul. Kalau misalkan ada kayak tadi case-nya many to many itu pasti akan selalu ada baru gitu Mas ya? Iya, kalau kata dosenku sih gitu. Aku awalnya juga pikir nggak mungkin kalau muncul tiba-tiba. Ternyata memang harus gitu. Jadi itu kayak apa ya, menyederhanakan. Dan kalau entitasnya ini apa ya, ini kalau masih di Martin ini kan masih mudah. Ya cuma case tadinya cuma sederhana. Nanti kalau di chain itu lebih detail, lebih kompleks, dan itu harus jeli. Jadinya untuk menentukan many to many terus otomatis keluar entitas baru ini juga memang harus jeli. Kalau dari aku sih gitu. Gimana? Apa ada contoh satu lagi nggak Mas kira-kira? Kayak saya contoh yang many to many itu kayak apa lagi gitu. Karena kalau misalkan yang kayak di sini kan di Sadikis kan dikasih tahu tuh kalau misalkan setiap produk dapat diorder lebih dari satu kali, boleh juga enggak. Terus yang di bawahnya kan setiap order minimal dapat pemesan satu. Nah, nggak ada kayak dikasih tahu gitu kalau nantinya muncul entitas baru namanya order details. Aku cuman agak bingung gitu nanti. Tadinya nggak ada keterangannya gitu maksudnya. Iya. Entitas baru itu order details kan udah nggak tahu kan awalnya. Nah, itu kalau terus gimana kita tahu? Nah, oke. Tak jawab ya. Terus kalau kata dosenku itu memang apa ya? Kita harus kayak jeli. Jadi nggak melulu. Memang soalnya memang kayak gini. Nanti kalau kamu ngerjakan juga nanti nggak diberitahu. Kemana ya? Tapi ada. Jadi kita harus kayak apa ya? Kayak inisiatif gitu. Oh, kalau many to many otomatis
jadi audit detail. Tak coba ya, kalau tak coba tak kasih contoh lagi yang sederhana ini. Wis pakai sel mahasiswa sama yang kalau memang lihat case tadi memang gitu aja sih, nggak diberitahu, nggak detail. Jadi kita harus ini saja. Coba kita kasih ada ini, sorry ini telepon. Terus ada ini siswa sama apa ya bisa ya, coba mata kuliah matkul kode matkul. Terus ada nama. Nah, kan di NIM ini kan ID jadi apa ya? Jadi primary key. BK. Terus kalau di kode matkul ini juga jadi BK. Nah, biasanya kalau di case tadi itu satu mahasiswa itu bisa apa ya, mempelajari atau pokok banyak mata kuliah. Kita kasih SKS juga wis mengambil banyak mata kuliah, kan nggak mungkin cuma satu. Terus satu mata kuliah contohnya misal basis data itu bisa diambil kan nggak cuma satu mahasiswa, bisa banyak mahasiswa. Nah contohnya gini. Nah kalau dikasih tadi cuma diberitahu gitu aja. Nah otomatis kan ini kalau kita pakai kita katakan nggak boleh 0 ya, harus kalau misalkan katakanlah nggak boleh, nggak ada yang ngambil, kita kasih ini kan sebenarnya gini, many to many. Nah ini setahu ini nggak boleh, jadi otomatis kita harus inisiatif kasih entitas baru. Nah entitasnya itu apa, bisa contohnya bisa kasih entitas di tengahnya jadwal, kita pakai jadwal. Terus misal kode jadwal, terus ada misal apa lagi ya, tanggal ya. Nah terus di dalamnya ini ada korenginya dari NIM kode matkul. Ini untuk merelasikan FK ini memang harus inisiatif sendiri. Susah memang kalau case tadi memang nggak pernah. Terus, nah otomatis kan sudah mini to many sebenarnya kan ini nggak ada ya. Tinggal mahasiswa sama mata kuliah relasi. Karena kalau setahu aku memang gitu nggak boleh. Kalau mini to many nggak boleh apa? Setahu aku nggak boleh. Terus jadi akan lahir entitas baru. Kayak diserahkan jadinya misal yes, kasih ini sama wis. Nah jadinya gini, jadinya pokoknya yang tadinya many to many, yang awalnya many to many ya, yang awalnya many to many jadinya one to many, soalnya sudah disederhanakan gitu. Kalau lihat di soal memang seringnya yang tak temukan memang jarang ada di berita gitu sih. Gimana Lizul? Apa masih bingung? Berarti nggak pasti gitu ya harus bikin apa, kayak jatuhnya mungkin asumsi gitu ya Mas ya, mau bikin apa gitu. Iya, kayak asumsi. Jadi kayak kenapa yang konsepnya bikinnya kayak oh aku mau bikin jadwal gitu, atau gimana gitu, atau kan kayak nggak ada yang pasti harus bikin apa gitu ya Mas ya, atau gimana? Iya.
Jadi nanti antara temanmu sama kamu itu bisa beda, satu RD itu bisa beda. Misalkan teman ini, misalkan apa ya, misalkan kelas gitu, atau misalkan apa ya, bangku atau apa, bebas. Jadi nggak selalu nggak paten lah, kalau setahu sih gitu. Makanya aku juga sering menemukan beda antara teman-teman. Oke. Gimana? Ya, mas. Mas. Oh iya, aku sedikit nambahkan dari Dewangga. Itu kan sebenarnya kalau yang otomatis muncul, misalnya kamu pakai aplikasi Power Designer, itu nanti pas di kuliah itu ada pakai itu. Jadi misalkan kamu ngubunginnya many to many, itu nanti secara otomatis di tengah-tengahnya ada entitas baru. Kalau dikonversi ke PDM, Physical Data Modeling. Nah, Jadi ya, benar yang dikatakan Dewangga tadi, kalau secara kasarnya itu ya meraba-raba sendiri. Tapi di Power Designer itu bisa. Kalau misalkan many to many itu nanti otomatis memunculkan entitas baru. nah benar, itu benar kata Mas Ilham. Terima kasih Mas Ilham. Aku lupa ya kalau Oke, siap. Power Design. Ya benar itu kata Mas Ilham. Mas. Gimana, sudah terjawab Alizul? Ya, sudah Mas. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oh, ini ada lain. Ivan Abdul. Kalau kayak order sama produk ID, masih kalau kayak order sama produk ikut many to many kakak. Si. Ivan Abdul Rafi, kayak order sama produk ikut many to many. Ini maksudnya gimana? Kan tadi namanya, oh ya, Alizul namanya desainer. Itu jadi lebih simpel, nggak buat. Kalau RD kan kita masih apa yang buat sendiri, kayak ngelukis. Kalau Power Designer sudah ada kayak teknologi. Kalau kayak order sama produk ikut many to many kakak. Oh ya, sebenarnya ya, tapi karena many to many terus otomatis keluar entitas baru, jadinya one to many gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, sudah. Oke, kalau sudah tak kasih tugas. Ini latihannya pakai ini aja, APB diagram atau terapi. Nah, ini tugasnya bisa dicatat. Nanti tak share ya, Kak. Tak share aja. Carilah study case tentang RD Martin, bebas. Jadi study case-nya kayak gini, bebas. Internet boleh, buat sendiri juga boleh. Lalu buatlah RD-nya sama kayak gini. Nah, ini dengan memperhatikan 5 relasi ini, nggak perlu 5-5-nya relasi yang di sini ada semua ya. Jadi nggak perlu, tapi harus ada minimal 1 lah atau 2. Dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, di dalam PDF-nya itu nanti isinya ada study case, nama dulu, terus study case-nya ini, terus sama gambar ini, Martin. Terus dikumpulkan di repo. Pengumpulannya di repo. Di sini. Project Miniclass Web. Repo. Terus nanti dibagi di folder PRD. Kita kasih contoh. Ini ada contoh punyanya Mas. Kenapa? Oke, terima kasih Mas Ilham. Reponya itu ada di link di chat. Kenapa ini? Bentar, teman-teman.
di bagian ini nanti dalamnya RD, terus kasih nama kalian. Misalnya ini ada namanya Mas Diki Ahmad Dhani. Terus di dalamnya, nah ini filenya bentuknya PDF. Contohnya, masih loading. Nah, kayak gini nanti hasilnya. Kalau di pull request. Wis, sudah. Mana? Ada yang ditanyakan lagi teman-teman sebelum tak akhiri? Mungkin ada yang ditanyakan apa kayak ekspornya itu gimana sih? Ekspor gambarnya ERD itu. Gitu ada nggak? Bisa semua kayaknya sudah. Ini bentuknya PDF kan Mas Diki? Iya, PDF. Oke, Alizul bertanya. Silakan Alizul. Ini yang dikumpulin cuman apa relasinya aja kan ya, atau sama teksnya gitu kan? Tadi katanya nyari study case sendiri sama gitu. study case-nya, sama kayak ininya. Boleh dibuat poin-poin, boleh dibuat narasi, bebas sih. Oke, makasih Mas. Oke. Ini yang lain ada yang ditanyakan lagi sebelum ditutup? Oke, ada yuk. Kita tunggu 1 menit. 20-30. Teman-teman. Malu-malu. Sebelum hangus nanti. Oke, sudah nggak ada ya. Gimana ini Mas Diki? Ditutup atau dibuka lagi? Atau selanjutnya, materi selanjutnya? Mungkin boleh sih, boleh ditutup. Ya mungkin kalau semisal masih ada malu-malu kayak malu-malu tanya gitu-gitu, bisa sih, kita masih di sini kok. Iya, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Aku izin nambahkan sedikit ya, buat pengingat aja. Oh ya, untuk minggu depan itu dipersiapkan untuk exam sama MySQL Workbench-nya ya, teman-teman. Seperti yang aku itu kasih info kemarin di grup. Nanti kalau misalkan kesulitan terkait mendownloadnya, aku kasih linknya untuk download MySQL Workbench sama exam-nya. Jadi itu dipersiapkan untuk minggu depan. Nah, itu jangan lupa teman-teman ya. Dapat petua dari petinggi-petinggi URI. Oke, gimana ini Mas Diki? Ditutup? Atau gimana? Monggo Mas. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu. Sehat selalu. Jaga diri, jaga hati. Pokoknya tetap semangat lah kalau di URI. Jangan patah semangat. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Mas. Kalau masih bingung, ya. Lumayan dapat follower gratis. Bisa live teman-teman kalau ada yang mau ada